Tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali bisa dimudahkan untuk salat. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab sholat. Kemarin bab azan sudah selesai. Sekarang kita memasuki bab sholat. Yang pertama adalah bab syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat itu apa saja? Ya. Pertama di sini adalah hadisnya. Kalau hadisnya itu yang membatalkan sholat, berarti syaratnya harus wudu. Ya. Yang pertama hadisnya adalah arih, yaitu buang angin, wal wudu, wudu, wasolah dan sholat. Ini hadis-hadis tentang tiga ini. Hadis yang pertama, an Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qol, dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasa ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kalian itu buang angin. Fasa itu buang angin tapi tidak mengeluarkan suara. Fasa namanya. Tidak ada suaranya. Tidak ada suara. Ya, kalau ada bau masih ketahuan. Tidak ada suara, tidak ada bau. Namanya fasa. Idza fasa ahadukum fi shalah, apabila seorang di antara kalian itu buang angin ketika salat, falyansarif, hendaklah dia mundur. Mundur, ya, keluarlah dari shop. Ya. Setelah itu apa? Falyatawaddu, kemudian berwudulah. Kemudian wal yu'idis shalah, dan dia mengulangi salatnya dari awal kembali. Ya, kalau batal. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Fikih hadis pertama,
innal fusaa naqidu lil wudu. Sesungguhnya buang angin itu membatalkan wudu. Nah, ini dalilnya. Mana dalilnya kalau buang angin itu wudunya batal? Ya ini hadisnya. Ya, ketika buang angin disuruh untuk berwudu. Ini sudah maklum, kita sudah tahu walaupun kita tidak tahu dalilnya ya. Tidak tahu dalilnya, tapi yang jelas apa? Ketika buang angin wudunya batal. Nah, dalilnya itu ini hadisnya. Ya. Ada orang sholat buang angin disuruh mundur untuk wudu. Berarti apa? Buang angin membatalkan wudu. Ya. Inna waqal fusa, sesungguhnya terjadinya buang angin di dalam sholat, maka sholat batal. Berarti sholatnya menjadi batal. Wa yajibul insarf lil wudu, maka dia wajib untuk mundur kemudian wudu. Tidak apa-apa melewati shop, tidak apa-apa, tidak ada larangan, tidak berdosa. Ya. Karena kalau shopnya jamaah itu yang menjadi sutrohnya itu nanti yang depan imam. Nah, depan imam sana. Kalau di antara saf ini ketika sholat jamaah tidak masalah. Maka di sini apa? Ketika sudah buang angin ketika sholat dia wajib untuk apa? Keluar dari barisan kemudian wudu. Ya. Kalau masjidnya besar kayak di mana? Madinah atau Madinah yang besar ya, harus keluar ya. Nah, keluar. Ya. Nah. Oh, isyarat ya. Ya, tunjuk imam. Bisa nunjuk imam. Ya. Bisa nunjuk imam atau sebelumnya disepakati ya. Ini sepakat nanti sewaktu imam batal ini siapa-siapa yang maju kan begitu. Ya, tentunya yang layak untuk jadi imam. Maka kalau bisa di belakang imam itu memang yang punya kapasitas layak untuk jadi imam sehingga dekat. Ya, gitu. Nah, nanti bab imam ada kali ya, ini belum bab masuk itu ya. Yang selanjutnya, idzan sarafal musalli minas sholati lil fusa. Apabila seseorang itu keluar dari sholat karena buang angin. Ya. Wa yuqasu alaihi ghairuh, maka dikiaskan kepada ini selainnya. Artinya apa? Pokoknya hal-hal yang membatalkan berarti sama dengan fusa. Kalau dalilnya kan hadisnya barang siapa yang buang angin berarti batal wudunya, wajib keluar dari sholat untuk wudu. Berarti apa? Hal-hal lain yang membatalkan wudu dikiaskan kepada apa? Fusa. Buang angin. Ya. Apa selain buang angin batal wudunya? Hah? Kencing ya. Bisa. Itu tetap batal, hanya keluar. Setelah keluar apa? Fayajibu alaihi i'adatu shalah, maka setelah wudu dia wajib untuk mengulang salat, min awaliha, dari awalnya. Sudah 3 rakaat buang angin, yang sudah kembali keluar wudu masuk lagi dihitung rakaat pertama. Ya. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf lagi 3 putaran batal, keluar wudu lagi, masuk lagi, hitungan ya lanjut, tidak ngulang dari awal. Kalau ngulang dari awal memang repot. Batal keempat, batal wudu. Nanti yang kedua batal lagi, ngulang lagi, ini merepotkan ya. Makanya syariat itu memudahkan. Beda dengan sholat kan cuma berapa menit kan. Nah, itu diulang kembali. Diulang kembali. Kalau sengaja. Ya. Kalau sengaja batal walaupun sedikit. Ya. Kalau tidak sengaja
Dulu pernah ada perinciannya ya. Kalau sengaja batal meski sedikit. Ya. Tuh. Batal. Kalau tidak sengaja ada perinciannya kan, tidak salah tuh ya, lupa tuh. Ya, di fikih ya. Lanjut. Wa fi qauli yubna ala sholati haitsu lam yatakalam. Nah, ini ternyata ada satu pendapat, satu qaul, ketika orang itu batal sholatnya, maka kemudian dia ke belakang, kemudian wudu, maka dia melanjutkan, bukan ulang dari awal seperti tawaf. Tapi ini satu pendapat aja, satu qaul qadim dalam Syafi'i. Yaitu pendapat lama ketika di Kufah. Pendapatnya seperti itu. Tapi pendapat jadid, pendapat baru tidak seperti ini, tetap dari awal. Selama pasarannya, selama belum ngomong, begitu batal, buang angin, langsung keluar ke sana, wudu, tidak ngomong sekata-kata pun, nanti melanjutkan sholatnya. Ini qaul qadim, ya pendapat ulama. Hah? Ya, tapi ini tidak kuat. Di kalangan Syafi'iyah sendiri itu dilemahkan, ya, dilemahkan. Nah, wa yurajjah, dan dikuatkan yang apa? Yang mengulang. Ya. Li'anna hadzal hadis, karena apa hadis ini musbitun lil istinal shalah. Karena hadis ini menetapkan ngulang dari awal lagi. Ya, ngulang dari awal. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, al-khimaru lil mar'ati fi shalah, yaitu kerudung ya bagi wanita di dalam sholat. Khimar itu kerudung. Khimar pakai kho. Kalau pakai hak nanti jadi keledai. Beda titiknya saja ya. Khimar itu pakai kho. Itu artinya apa? Kerudung. Tapi kalau khimar pakai hak itu apa? Keledai. Hilang titiknya jadi apa? Jadi keledai ini. Hilang titik saja. Nah, atau juga mungkin aslinya tidak ada titik, ketambahan titik satu. Ada kotoran jatuh ke situ pas di atas huruf H, jadi kho. Harusnya keledai jadi kerudung. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin, tidak diterima salat wanita yang sudah haid illa bi khimarin, kecuali dengan memakai kerudung penutup kepala. Jadi kalau wanita itu berarti apa? Kepala itu apa? Kerudung itu syarat ya, syarat sahnya sholat. Ya. Fikih hadis pertama, la yuqbalullah sholat, Allah tidak akan menerima sholat. Maksudnya tidak diterima apa? Al-muradnya fusihah wal izza. Artinya apa? Tidak sah. Tidak diterima itu artinya tidak sah. Atau tidak dianggap sholat. Itu ini Allah tidak menerima. Dianggap belum sholat dia. Fala tasiu sholat, maka tidak sholat itu berarti dia tidak diterima. Illa bil khimarin, kecuali dengan kerudung. Ini bagi wanita ya. Kalau laki-laki tidak pakai kopiah juga sah sholatnya kalau laki-laki. Kalau perempuan harus pakai kerudung. Wasatrul aurah kamilah illal wajhi wal kafain, dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini untuk perempuan ya ketika sholat. Ya. Berarti apa? Wajah itu berarti dari sini ya. Wajah itu dari sini sampai mana?
Ya betul, sampai sini ini masuk wajah. Jadi tulang dari sini, tulang di sini ke depan, yang sini juga ke depan, bertemu di sini, itulah batasan wajah. Berarti kalau di bawah sini berarti itu apa? Bukan wajah, itu harus ditutup ketika sholat. Seperti ini, ya. Iya sini, iya, nih. Kalau cuman segini aja, nah nanti yang di bawah ini kelihatan itu. Padahal di sini apa? Wajah itu adalah batasnya seperti itu. Ya. Ya, jadi di dalam sholat itu auratnya harus tertutup sempurna. Wa hadza ahadu syurutis sholati, maka ini salah satu syarat sholat. Fayajibu 'alal mar'ati satru ra'siha, maka wajib bagi wanita untuk menutup auratnya fi sholat, di dalam sholat. Nah, kalau tidak di dalam sholat gimana? Boleh di rumah dibuka, ya kan? Kelihatan rambutnya. Tapi kalau dalam sholat, walaupun di rumah, walaupun sendirian, kan tidak ada yang melihat nih. Ya tetap wajib ditutup, walaupun sendirian, walaupun di tempat gelap, tidak ada lampu. Kan gelap, cuma hitam-hitam saja kan, tidak kelihatan. Nah, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya, inna nafyal qabul yulazim nafsu sihah, bahwasanya dimaksud sholat itu tidak diterima, yaitu sholatnya tidak sah. Berarti ya perlu diulang, tuh ya. Begitu ya. Nah, ini tentang apa? Aurat wanita. Ya. Ya. Nah. Dia pakai tangan panjang, pakai kaos tangan. Lalu dia cuma memakai ujung biasa. Apakah itu bisa kita menutupi untuk sangka sholat? Bukan mukena. Ya, bukan mukena. Pakai celana. Ya, tapi iya ya. Wallahualam, itu sudah menutup aurat, cuman sampai apa hukumnya, makruh atau bagaimana saya lupa ya. Ya. Kan misalnya perempuan pakai celana ya. Walaupun celananya tidak ketat ya, celana yang ya. Nah, tapi syarat-syaratnya kan sudah menutup aurat ya. Cuman kalau nanti kelihatan celananya ketat, terus apa namanya, bajunya juga ketat, itu nanti wallahualam seperti apa hukumnya ketika sholat saya belum tahu ya. Belum tahu. Ya, lanjut. At-taqid bil haid wa 'alal ghalib. Yaitu apa namanya? Dikaitkan, yaitu Allah tidak menerima sholat orang wanita haid ini karena apa? Itu umumnya ya. Umumnya bahwasanya orang yang belum balik apa namanya? Maka dia juga tidak boleh tidak sholat kecuali dengan kerudung juga. Jadi walaupun dia itu belum balik, anak perempuan belum balik, ketika sholat pun dia tetap harus apa? Nutup pakai kerudung supaya sah. Misalnya ada anak 7 tahun, ya kan? Perempuan kan belum balik ya, atau 8 tahun juga belum. Mungkin sudah kelas 3 atau kelas 4. Nah, ketika dia sholat, walaupun dia belum balik, maka juga tetap harus menutup rambutnya. Kalau dia itu
tidak menutup rambutnya, maka sholatnya juga tidak sah walaupun belum balik. Ya, belum balik. Ya, kalau di sini terangkan yaitu apa? Wala tuqbalu sholatu sobiyah al-mumayyiza illa bil himar, dan tidak diterima sholatnya anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz tanpa kerudung. Mumayyiz itu anak sudah paham, suruh makan, minum, jalan, berhenti, namanya mumayyiz. Nah itu ketika dia sholat, walaupun dia belum balik, syarat diterimanya sholat harus apa? Menutup aurat. Karena anak yang belum balik, tapi kalau sudah mumayyiz ketika sholat dia sah sholatnya, sah dia. Walaupun belum balik ya, belum balik. Ya. Idzan kasyafa syai'un minal aurah ma'al qudrati ala satri, apabila aurat itu terbuka, tersingkap ya, padahal dia mampu untuk menutup, lam tasihu shalah, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kalau dulu pernah pas sholat ternyata celananya atau sarungnya di paha ini apa? Bolong. Ya. Ada yang masih ingat gimana? Lagi sholat ini ternyata pahanya itu bolong. Ada yang masih ingat dulu gimana? Kan tidak sah. Padahal mampu tidak ditutup ketika nutup. Mampu pakai tangan kemarin ya, pakai tangan. Ya, terus itu. Kalau tidak, iya terbuka lagi, tidak takbir berarti dia. Oh, takbir itu bukan rukun. Iya, takbir yang rukun cuma satu aja. Itu takbir itu ngangkat tangan itu kan sunnah saja. Iya, ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang Allah Akbar, yang rukun cuma satu, takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, rukunnya itu Allahu Akbar, bukan ngangkat tangannya. Bukan ngangkat tangannya, ini rukunnya bukan itu. Tapi Allahu Akbarnya. Jadi tangan masih bisa nutup kan gitu. Bisa nutup. Kayaknya dulu pernah dibahas ya. Nah, itu masih ingat. Karena kalau tidak ditutup ya sudah batal sholatnya. Nah, mau batal sholatnya atau mau tetap menutup aurat gini? Iya, kan aurat ya, namanya aurat. Nah, ya. Kecuali kalau tidak sengaja, misalnya lagi sholat, kipasnya kenceng gitu kan, sarungnya naik kan begitu, lah langsung kebuka auratnya. Nah seperti itu batal enggak? Nah, dia harus langsung segera nutup lagi. Nah, tutup. Sawaun fi dzalika rajul wal mar'ah, sama saja bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Wa sawaun musalli fil hadratin nas, baik dia itu sholat bersama manusia atau sholat sendirian, sama saja pokoknya. Sama saja apakah sholat itu wajib ataupun sholat sunnah ataupun sholat jenazah, ya, atau tawaf di sini, atau sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi kalau di sini sujud tilawah, sujud syukur pun harus tertutup aurat. Jadi kalau celana pendek langsung sujud syukur ya tidak sah. Ini auratnya terbuka. Jadi itu ya tentang apa? Tentang wajibnya menutup aurat. Hadis selanjutnya. Kalau di sini iya tadi itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau di sini tidak sah ya. Bentar tadi. Ya. Ya, ini keterangannya dalam banyak kitab ini ya, tentang masalah sujud syukur, menutup aurat itu ketika sujud syukur, sujud tilawah, kemudian semuanya ini banyak dalam kitab ini ya. Pertama dalam Fathul Alam, kemudian di dalam Nailul Autor juga ada, Al-Majmu' ada, Al-Minhaj juga ada, Al-Hawi, Al-Anwar, Al-Bayan, Al-Mu'tamad. Kalau di sini itu aja. Ya. Ya. Yang selanjutnya as-saubul wahid fi shalah, menggunakan satu kain ketika sholat. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu kepadanya, kepada Jabir, in kana saubu wasi'an, apabila bajumu tadi itu lebar, faltakhif bihi, maka tutuplah dengan kain tersebut, yakni fi shalah, di dalam sholat. Kemudian wa khalif baina tarafaihi, dan ikatlah di antara kedua ujungnya. Wa in kana dhayiqan, akan tapi apabila kain itu sempit atau lawannya sedikit, fa'at zirbihi, maka buatlah ia sarung. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya di sini apa? Zaman dulu itu ada orang cuman mungkin punya satu kain. Maka kalau kainnya itu lebar, maka gunakan untuk seluruh tubuhnya, yang bagian bawah dan yang atas, maksudnya gitu. Tapi kalau kainnya cuma sempit, misalnya cuma punya sarung saja, misalnya kita ditambak, ya kan? Tidak ada yang kering atau tidak ada yang bersih kecuali sarung saja kan? Nah kalau seperti itu gimana? Yaitu gunakan untuk bawah saja. Tapi kalau misalnya punya dua sarung, ya bisa yang sarungnya satu untuk bawah, yang satu untuk atas, maksudnya gitu. Tapi kalau tidak cukup, yang bawah saja, yaitu dari pusar sampai aurat. Jadi sholat sementara yang tertutup cuman pusar dan auratnya, yang ini ke atas tidak tertutup. Hah? Laki-laki. Kalau perempuan ya enggak. Ya, bismillah. Bagi laki-laki. Cuman dulu pernah dibahas ya. Kalau pas di hutan, kalau ada daun pakai daun kan gitu. Apa aja yang bisa dipakai, yaitu pakai daun. Ya, daun pisang kah, berapa biji diikatkan begitu. Ya. Bahkan kalau tidak ada daun apa dulu? Ada yang masih ingat? Hah? Lumpur kan? Pakai lumpur. Nah, untuk nutup aurat. Karena salah satu nutup aurat itu menutup warna kulit. Nah, makanya tadi kalau sholat, tetapi kok kainnya tembus, kainnya plastik itu tembus, ini tidak sah. Kan masih kelihatan aurat masalahnya, ya, untuk menutup aurat. Yang di belakang yang sarung di depannya, belakangnya, kita yang tahu. Gimana? Pernah dulu saya, ya. Apakah kita ingatkan atau biarkan? Ya kan? Kita melihat. Kalau dia sendiri tidak tahu, tidak masalah kan? Tidak masalah. Ya. Allah ya, diingatkan mungkin ya dulu ya. Diingatkan atau bagaimana? Saya lupa dulu. Hah? Kita yang nutup.
Ya. Hah? Iya. Iya. Ya. Yang saya ingat misalnya imam itu auratnya kelihatan. Tapi imam tidak tahu, kita yang tahu. Nah saat itu berarti apa? Sholatnya imam itu batal menurut kita. Ya, karena imam tidak menutup aurat, kita kan tahu. Nah berarti imam itu di pandangan kita batal sholatnya. Karena apa? Terbuka auratnya. Tapi bagi imam karena dia tidak tahu, nah beda kan begitu. Iya, bisa mufarokoh ya. Misalkan sendiri, mufarokoh itu kan memisahkan ya, sholat sendiri akhirnya kan. Gitu. Misalnya dia alasannya mau garuk atau apa sehingga harus melepas tangan ini mengerjakan garuknya selain tangan kanan, apakah harus diganti tangan kiri atau tidak? Itu masih latihan tadi belum selesai. Ya. Akhir-akhir kan imam belum salam. Ya. Masih ini ya. Ini gimana pertanyaan anak kecil? Ya. Ya ini dari isyarat yang jadi telunjuk itu kan bukan rukun. Bukan rukun. Ya itu bukan rukun. Iya. Ya boleh saja pakai garuk pakai tangan ini karena apa? Ini bukan rukun. Tapi ya kalau semisalnya tidak mau ya tidak ada larangan atau perintah harus pakai ini. Kalau memang itu memerlukan butuh ya silakan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Tidak ada apa namanya? Ada baku. Ya. Anak-anak itu ya. Jadi jawabnya gimana Pak Un? Jawabnya Pak Un gimana? Iya lah. Ya, lanjut fikih hadis pertama. Afa adalah hadis anal musalli idza kana thawbuhu wasi'an. Hadis ini memberikan manfaat faedah bahwasanya apabila orang yang sholat sementara itu kainnya itu lebar luas, maka tutuplah dengannya. Ya, setelah menutup apa? Aurat yang bawah. Jadi yang pokok itu yang bawah dulu. Ya, tapi kalau sekarang kita itu luas semua. Sarung punya, baju punya, ya kan? Ya, kalau zaman dulu kadang-kadang orang itu kan punya baju aja satu untuk musim dingin, satu untuk musim panas kan begitu. Dan itu kan dulu tunjangannya Abu Bakar As-Siddiq kan gitu, dapat tunjangan baju, 2 baju, satu untuk musim dingin, satu musim panas. Dan di sana kan cerita-ceritanya kan tidak bau ya, baju itu sudah berhari-hari kan. Iya. Kalau kita ini baru setengah hari aja pakai sudah bau kan gitu. Nah, Pak Andorin ganti berapa kali tidak ganti? Ya. Wa in kana dhayyifun, apabila kain itu sempit atau kecil, maka buatlah dia sarung untuk menutup aurat, yaitu aurat laki-laki antara apa? Antara pusar dan lutut. Itu yang harus ditutup. Yang selanjutnya, jawazus sholati minar rajuli fi saubin wahid. Ini bolehnya seorang laki-laki itu sholat dengan satu kain saja. Berarti apa? Yang ditutup yang bawahnya saja dari pusar sampai
lutut. Ketika dia memang tidak punya kain selain sarung, boleh. Jadi di sini apa kelihatan? Boleh. Wa shalla fi wa huwa satirun ma baina surati wa rukbatai. Maka dia sholat dengan penutup antara pusar dan lutut dan sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah. Ya, ini ketika memang tidak ada yang lain. Iya. Ya, makruh itu. Nanti hukumnya makruh. Hukumnya karena nanti kalau punya kain satu, minimal salah satu pundaknya ditutupi. Salah satu pundak. Makanya kalau orang umroh kan yang ditutup salah satu pundak aja kan? Salah satunya. Ya, seandainya tidak ditutup pun ya juga. Berarti kalau orang ihram itu kan kainnya dua kan? Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Satu untuk bawah, satu untuk atas. Kok ternyata kainnya cuma satu, cukup untuk satu, ya sudah untuk bawah saja. Untuk. Wa in kana auratuhu tara min asfalihi law kana ala sathin nahwihi. Meskipun aurat itu kelihatan dari bawahnya. Fa inna hadzal, maka itu tidak masalah. Jadi kalau aurat itu kan harus ditutup kita dari pusar sampai lutut. Tapi itu kan dari samping, dari atas tidak kelihatan. Tapi kalau dari bawah kan tetap kelihatan. Ya. Dari bawah kan kelihatan. Misalnya kasih kaca kan mesti kelihatan. Misalnya contoh gini, misalnya kita sholat di atas di rumah panggung, papan, ya kan? Terus papannya kan tidak rata, ada sela-selanya itu kan. Nah, kita sholat di situ. Kalau orang dari bawah melihat kan kelihatan auratnya. Nah, itu kelihatan itu. Nah, itu tetap sah. Yang penting di atas kaca. Jadi nanti kelihatan auratnya. Ya. Ya. Itu tempat wisata itu ya. Ya, ya. Ya, itu biasanya tempat wisata dan itu tidak mantul kacanya kayaknya ya. Tembus saja, tembus ke bawah kan begitu. Tapi intinya apa? Intinya walaupun kelihatan dari bawah seperti tadi, auratnya tetap sah. Ya, karena kita pun kalau ini kita pakai sarung, tapi kalau dari bawah kan tetap kelihatan kan? Kelihatan auratnya. Beda dengan wanita. Wanita memang harus tertutup semuanya. Ya, tadi boleh ya. Jadi bolehnya seorang laki-laki sholat dengan satu kain. Ya. Berarti yang dituruh, yang ditutup cuman bagian bawah. Kemudian yang ketiga, ingkarul istimal bi ayyudi ra'as-sauba ala badani kullu la yarju minhu yadu. Nah, ini tadi itu kan hadisnya gini. Tadi ada orang ini mau sholat tapi kainnya cuman sedikit sempit. Nah, maka kemudian apa? Dia menekuk-nekuk biar kecil gitu loh. Biar kainnya itu mencukupi gitu loh. Nah, membungkuk-bungkuk gini loh. Nah, sampai tangannya juga tidak kelihatan gitu loh. Nah, ini justru malah tidak boleh. Diingkari Rasul, jangan seperti itu. Kalau memang
kainnya sempit, tidak usah dipaksakan sampai harus, ya kan? Nah, yang penting apa? Kalau cuma kainnya sempit, yang penting aurat bawah antara pusar dan lutut itu saja, gitu. Ini ada pengingkaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih berapa menit? Nah, satu hadis lagi ya. Hadis yang beda ini. Dari Abu Hurairah, la yusalli ahadukum fi saubin wahidin laisa ala atiqaihi minu syai'un. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan kain satu. Nah, tadi kan kalau hadis yang tadi boleh salat dengan kain satu untuk apa? Menutup aurat bawah. Hadis ini ada larangan. La yusalli ahadukum fi saubil wahid. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan satu baju. Artinya apa? Yang ditutup yang bawah saja. Laisa ala atiqaihi minu syai'un. Yang mana antara atik itu antara ini leher dengan ini itu tidak ada apa-apanya. Ya. Di antara salah satu. Jadi hadis ini apa? Hadis ini larangan untuk sholat dengan kain yang sempit sehingga salah satu dari apa? Pundak ini tidak tertutup. Fikih hadis pertama, hadzan nahyu litanzih. Larangan ini bermakna makruh la litahrim, bukan untuk keharuman. Jadi walaupun ini larangan, tapi apa? Larangan ini bermakna makruh, bukan haram. Walau sholat fi saubin wahidin. Seandainya ada seorang sholat dengan satu baju, satirun li auratihi, yang mana dia itu menutup auratnya selain pundak ini, apa? Shohat sholatuhu ma'al karah. Sholatnya sah tapi apa? Makruh. Jadi kalau sholat ini tidak tertutup, hukumnya apa? Makruh. Ya, dikompromikan dengan hadis yang sebelumnya tadi. Nah. Sawaun, nah ini tadi yang ditanyakan. Sawaun qadar ala say'in yaj'aluhu ala atiqaihi amla, ini sama saja. Apakah itu dia punya kain untuk nutup atau tidak? Ya. Dia punya baju ya kain yang lain untuk nutup. Gini kan? Sama saja. Dia punya kain yang lain atau tidak, hukumnya tetap apa? Makruh. Misalnya kalau yang tadi ditanyakan, walaupun ada kainnya, gitu kan, tapi tidak dipakai. Yang pakai cuma satu. Nah, ini tetap sah. Cuman hukumnya apa? Makruh. Ya, baik itu ada kain atau tidak. Dalilun dzalika hadisun Jabir as-Sabiq. Dalilnya adalah dalil dari hadis yang pertama tadi, hadis dari Jabir. Tapi apabila kainnya itu luas, kainnya itu panjang, maka tutuplah dengannya. Ya, yang maksudnya yang atas tetap ditutup juga. Kemudian ada hadis yang lain ya. Hadis lain dari Abu Hurairah. Ya, dia berkata, asyhadu, saya bersaksi, anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi bahwasanya Rasulullah bersabda, man shalla fi saubin wahid, barang siapa yang sholat dengan satu kain, fal yukhallif baina torfaihi, maka apa? Ya, ikatlah atau tutuplah di antara kedua ujungnya. Ya, saya kira itu dulu ya. Intinya bab yang membatalkan sholat. Pertama adalah buang angin, berarti dia membatalkan wudhu. Tapi ke auratnya terbuka, bukan batalkan wudhu, membatalkan sholat. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.